Baiklah, perkenalkan nama saya Sylvia Esther Rampi dengan NIM 1906 1102 030. Video saya buat ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Perubahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado dengan materi teori-teori perubahan. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori perubahan. Yang pertama ada teori force atau field dari Kurt Lewin. Kurt Lewin merupakan bapak manajemen perubahan. Studi mengenai manajemen perubahan secara ilmiah atau action research atau field study disebut sebagai force field. Konsepnya diklarifikasikan sebagai power model karena mengedepankan kekuatan-kekuatan penekanan. Perubahan terjadi karena adanya tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok. Kenapa organisasi, individu, atau kelompok berubah? Karena kekuatan tekanan atau driving force akan berhadapan dengan keengganan atau resistance untuk berubah. Perubahan itu sendiri dapat terjadi dengan memperkuat driving force atau melemahkan resistance to change. Yang kedua, ada teori motivasi dari Beckhart dan Harris. Dalam teori ini terdapat syarat. Yang pertama, manfaat atau biaya. Manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya perubahan. Yang kedua, ketidakpuasan. Adanya ketidakpuasan yang menonjol terhadap keadaan sekarang. Yang ketiga, persepsi hari esok. Manusia dalam suatu organisasi melihat hari esok yang mempersepsikan lebih baik. Yang keempat, ada cara yang praktis. Ada cara praktis yang dapat ditempuh untuk dikeluar dari situasi sekarang. Yang ketiga, ada teori proses perubahan manajerial. Dalam teori ini perlu dilakukan hal sebagai berikut. Mobilisasi energi pada stakeholder untuk mendukung perubahan. Yang pertama ada mengembangkan visi serta strategi untuk mengelola dan menghasilkan daya saing yang positif. Yang kedua, mengupayakan konsensus terhadap visi baru agar diterima sebagai kebenaran dan dikerjakan tanpa pertentangan. Yang ketiga, ada memperluas revitalisasi. Seluruh departemen organisasi tidak boleh mengesankan proyek ini sebagai pesanan dari atas. Yang keempat, mengakomodasi perubahan melalui kebijakan-kebijakan strategi yang dikonfirmasikan, struktur, sistem, dan sebagainya. Yang kelima, memonitor kegiatan serta selalu memberikan respon terhadap umpan balik dan masalah-masalah yang direncanakan akan muncul. Yang keempat, ada teori organization development. Dalam perubahan teori ini terdapat dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan manusia atau proses. Proses organisasi di dalamnya komunikasi, pengambilan keputusan, pemecahan masalah. Yang kedua, ada pendekatan teknologi atau struktur. Struktur organisasi yaitu job design, task method, dan desain organisasi. Selanjutnya yang kelima ada teori perubahan alfa, beta, dan gamma. Merupakan perkembangan dari teori organization development. Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan dalam organization development adalah team building. Tujuannya merekatkan nilai-nilai sebuah organisasi, khususnya trust dan komitmen. Yang pertama ada perubahan alfa, perubahan kepercayaan yang terjadi antara suatu dimensi waktu yang stabil sebelum dan setelah team building dilakukan. Yang kedua, perubahan beta, perubahan yang terjadi dalam cara menilai kepercayaan. Yang
Yang ketiga ada perubahan gamma. Perubahan yang terjadi karena manusia atau kelompok menilai adanya faktor atau variabel lain yang lebih penting dari sekedar diteliti. Selanjutnya, yang keenam ada teori kontingensi dalam manajemen perubahan. Tingkat keberhasilan pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh sejumlah gaya yang dianut dalam mengelola perubahan, gaya kepemimpinan adaptif sampai partisipatif. Tingkat keberhasilan masing-masing gaya kepemimpinan berkaitan erat dengan sejumlah kemungkinan dan sebagainya. Yang pertama, seberapa penting diperlakukan komitmen karyawan dalam pengembalian keputusan. Yang kedua, apakah karyawan mau terlibat dalam tujuan perubahan. Yang ketiga, apakah manajer memiliki informasi yang cukup. Keempat, kompetensi karyawan untuk mengambil keputusan. Kelima, apakah karyawan mau menuruti keputusan yang diambil. Yang ketujuh, ada teori kerjasama. Penjelasan mengapa bekerja sama. Yang pertama, motivasi memperoleh reward atau khawatir mendapat hukuman. Yang kedua, motivasi kesetiaan terhadap profesi pekerjaan atau perusahaan. Ketiga, motivasi moral. Keempat, motivasi menjalankan keahlian. Kelima, motivasi karena sesuai dengan sikap hidup. Yang keenam, motivasi kepatuhan terhadap kekuasaan. Dan teori yang ke-8 ada teori-teori mengatasi resistensi dalam perubahan. Kotter dan Schlesinger mengenalkan 6 strategi mengatasi resistensi. Yang pertama ada komunikasi, yaitu informasi tentang perubahan, alasan logis atau rasional, edukasi manfaat, dan pendekatan. Yang kedua ada partisipasi, yaitu libatkan kelompok yang merasa dirugikan, partisipasikan dalam mengambil keputusan, dan memperoleh komitmen dari kelompok yang lebih luas. Yang ketiga ada fasilitas, yaitu explore area yang resisten dan fasilitasi perubahan sikap dan perilaku. Yang keempat, negosiasi, yaitu secara formal atau informal dan gunakan arbitrase atau pihak ketiga. Selanjutnya yang kelima ada memanipulasi, yaitu gunakan kekuasaan untuk memanipulasi kepatuhan dan kombinasikan ancaman dengan imbalan. Dan yang keenam ada paksaan, yaitu paksaan secara implisit atau eksplisit, ancaman akan mencabut imbalan dan berikan surat teguran untuk menghentikan kontrak. Terima kasih.